Halo, selamat malam. Selamat malam iki sing delokmu iki pati nopo? So, ya, dulu oh. Halo, assalamualaikum yo. Kelingan aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Adnan Askuri, NIM 1931041060. Pada video ini saya akan memberikan sedikit teori dari Kurt Lewin. Simak videonya. Kurt Lewin, beliau lahir 9 September 1890 dan meninggal 12 Februari 1947. Beliau adalah seorang psikolog berdarah Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan. Teori medan Kurt Lewin. Maksud dari teori medan di sini adalah bahwa manusia sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis dengan ruang hidup yang disebut topologi, fokusnya saling berhubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia. Hubungan bagian dengan bagian dan antara dengan keseluruhan tiap individu ke individu lain, individu dengan lingkungan, dan individu dengan organisasi lain. Dan di dalam aspek ini, tiap individu ada kemungkinan untuk mengalami perubahan-perubahan. Menurut Kurt Lewin, teori perubahan itu ada 3 step. Step yang pertama adalah pencairan. Pencairan sendiri ada beberapa langkah. Salah satunya motivasi untuk berubah, perasaan terhadap perubahan, dan persiapan berubah. Kemudian step yang kedua, bergerak dari semula menuju ke yang baru. Maksudnya di sini adalah seseorang yang semulanya misalnya introvert berubah ke extrovert atau sebaliknya. Itu cuma contoh kecilnya. Lalu masuk ke step 3, yaitu mempertahankan hasil berubah. Misal di sini ada seorang introvert yang berusaha berubah menjadi extrovert. Dan di kehidupan selanjutnya terus menerus dia bisa menjadi manusia yang bersifat ekstrovert. Selanjutnya adalah proses terjadinya perubahan. Di dalam perubahan itu ada 3 langkah yang selalu beriringan dan selalu berkesinambungan. Ada perubahan struktural institusional, perubahan perilaku sosial, dan perubahan teknologial. Ketiganya ini selalu berdampingan dan selalu berkaitan. Nah, maksud Kurt Lewin di sini adalah ada bermacam-macam berubah. Bila ditinjau dari sifatnya, perubahan yang pertama adalah perubahan spontan, yang kedua adalah perubahan yang ditinjau dari keterlibatannya dalam suatu kejadian atau suatu hal yang dia lewati, dan yang ketiga adalah perubahan yang ditinjau dari sifat pengolahan. Dan selanjutnya adalah sifat berubah. Sifat berubah sendiri ada 3 menurut Kurt Lewin. Yang pertama, perubahan bersifat berkembang, kemudian perubahan bersifat spontan, dan perubahan bersifat direncanakan. Perubahan bersifat berkembang sendiri dalam artian dia terus menuju ke tangga yang paling atas. Terus ada langkah untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dan perubahan spontan adalah perubahan yang dimana manusia itu berubah secara langsung karena mengalami kejadian yang membuat entah itu pola pikir, entah itu sifat, atau apapun yang ada di diri manusia itu berubah. Nah, yang ketiga adalah perubahan yang direncanakan. Dalam kasusnya misalnya, ada seorang yang malas belajar, tapi dia ingin jadi pintar. Dia akan berubah menjadi seseorang yang mungkin jadi rajin belajar,
dan sebagainya. Nah, menurut Carl Lewin juga, faktor-faktor yang mempengaruhi manusia berubah itu ada faktor yang menjadi pendukung dan faktor yang menjadi penghambat. Untuk yang menjadi pendukung itu ada dalam diri sendiri, dalam lingkungan, dan ada juga yang dari apa yang dilihatnya dari dalam hal baru. Nah, untuk yang menjadi penghambat adalah seseorang itu takut akan sesuatu yang tidak pasti, takut akan merasa kehilangan setelah berubah, takut ada kehilangan keterampilan dan sebagainya. Dan yang paling biasanya umum adalah manusia takut berubah karena dia takut gagal. Nah, di dalam berubah itu ada beberapa tingkatan. Nah, tingkat dalam berubah menurut Carl Lewin adalah berubah dalam pengetahuan, sikap, perilaku individu, dan perilaku kelompok. Nah, dampak perubahannya itu ada 3 aspek menurut Carl Lewin. Yang pertama, perubahan individu. Dalam contohnya, misal ada si A yang sebelumnya malasan, tidak mau mencoba hal baru, tapi karena ada motivasi spontan dalam hidupnya, mungkin dia melihat temannya sukses karena melakukan hal apa, hobinya atau apa, si A jadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang sama. Secara tidak langsung, temannya menjadi rival di dalam dirinya sendiri untuk berubah. Dan selanjutnya adalah perubahan di dalam organisasi atau kelompok. Misalkan si A di dalam organisasinya sebelumnya cuma menjadi anggota kupu-kupu, tidak aktif, dan ya tidak terlalu signifikan keadaannya untuk pengaruh di organisasi itu. Kemudian dia mendapat motivasi mungkin atau juga mendapat gambaran mungkin dari nonton film atau dari ceramah orang atau apalah. Kemudian dirinya tergerak untuk aktif di dalam kelompok itu. Mengikuti pola di dalam kelompok itu bahkan bisa berpengaruh besar pada kelompok atau organisasi yang dia ikuti. Strategi untuk berubah itu ada dalam teori Carl Lewin. Ada 2 aspek di dalam strategi manusia untuk berubah. Yang pertama, yaitu rasional empirik, di mana manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini adalah makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Cara untuk berubahnya adalah penyebaran pengetahuan, penelitian, dan sebagainya. Misalkan ada murid yang bodoh, ya bukan bodoh sih, ada murid yang pemalas, tidak mau belajar, dan di sekolah dia mendapat motivasi karena dia menyukai seseorang di kelas itu. Misal si A suka dengan si B atau terserah lah, pokoknya si A ini termasuk manusia yang malas, nah si B ini manusia yang rajin. Secara tidak langsung si A mendapat motivasi dalam dirinya sendiri untuk mengikuti si B. Nah, aspek yang kedua adalah reedukatif normatif, yaitu bisa dari norma, sosial budaya, komitmen diri, perubahan norma di dalam sikap dan nilai. Contohnya, ada di desa A setiap hari Minggu sering diadakan gotong royong di pagi hari, misal untuk membersihkan parit, membersihkan jalan, dan sebagainya. Sebelumnya si A tidak suka ikut acara seperti itu. Tapi di desanya si A jadi bahan omongan karena tidak aktif di desanya, termasuk manusia sombong dan sebagainya lah. Nah, di sini setelah si A mengetahui dirinya menjadi bahan olok-olok
tetangga dan teman-temannya di desanya. Kemudian si A tergerak untuk mengikuti sosial di desa itu. Nah, setiap hari Minggu dia rajin ikut gotong royong dan ikut kegiatan-kegiatan yang ada di desa lainnya. Bahkan si A sendiri mungkin bisa jadi sangat aktif di dalam kehidupan sosial di desa itu. Nah, itu dia sedikit teori dari Carl Lewin. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.